Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Herati dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung dengan NPM 10050021122. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosi Anak. Adapun topik yang akan dibahas mengenai pengertian pola asuh dan faktor yang mempengaruhinya, kemudian pengertian emosi dan karakteristiknya dalam perkembangan anak, lalu yang terakhir pengaruh pola asuh orang tua dalam perkembangan emosi anak. Setiap orang tua tentunya ingin memberikan bentuk pola asuh dengan versi terbaiknya sendiri. Setiap orang tua memberikan bentuk pola asuh yang berbeda-beda karena menginginkan anaknya berkembang dengan baik. Ahli psikologi Sam Fenkin mengutarakan bahwa parenting is interaction between parents and children during their care. Yang dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua merupakan interaksi antara orang tua dan anak yang mana di dalamnya bertujuan untuk mendidik, menjaga, dan memberi perhatian kepada anak. Di dalam pola asuh orang tua terdapat beberapa jenis, di antaranya adalah pola asuh otoriter atau authoritarian. Di dalam pola asuh otoriter, orang tua seringkali memaksa kehendaknya sendiri. Jika anak tidak menuruti apa yang sudah direncanakan oleh orang tua, biasanya orang tua memberikan hukuman fisik kepada anaknya. Oleh karena itu, menjadikan anak tidak dapat menentukan jalan pilihannya sendiri. Selanjutnya, pola asuh demokratis atau otoritatif. Orang tua dalam pola asuh demokratis memberikan interaksi yang rasional kepada anaknya. Orang tua memberikan segala perhatian untuk anak. Walaupun orang tua memberikan segala perhatian dan kebutuhan anak, bukan berarti orang tua melepas tanggung jawabnya sebagai orang tua yang harusnya mendidik dan membimbing anak. Ketika anak melakukan kesalahan, orang tua dengan pola asuh demokratis ini memberikan sanksi yang sewajarnya. Selanjutnya yang terakhir ada pola asuh permisif. Dalam pola asuh permisif, orang tua memberikan sepenuhnya pilihan di tangan anaknya. Dalam kata lain, orang tua sangat membebaskan anaknya. Bentuk pola asuh yang diberikan orang tua terhadap anak merupakan pengaruh dari faktor latar belakang pendidikan orang tua dan juga pengalaman orang tua dalam mengurus anak-anak. Selanjutnya, pengertian emosi dan karakteristiknya dalam perkembangan anak. Menurut Sudarsono, emosi adalah suatu keadaan yang kompleks dari organisme seperti tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam organ tubuh yang sifatnya luas. Biasanya ditambahi dengan perasaan yang kuat yang mengarah ke suatu bentuk tingkah laku atau perilaku tertentu. Sedangkan menurut Riana Mansyar mengungkapkan bahwa perkembangan emosional merupakan kemampuan untuk mengendalikan, mengolah, dan mengontrol emosi agar mampu merespon secara positif setiap kondisi yang merangsang munculnya emosi. Ada beberapa karakteristik dari perkembangan emosi anak, di antaranya usia anak-anak mudah dalam bersosialisasi dengan lingkungannya, sehingga dapat mendorong anak memiliki teman ataupun sahabat, setidaknya satu atau dua orang sahabat, tetapi mudah juga untuk berganti. Selanjutnya, ruang lingkup pertemanan anak masih dalam kelompok kecil. Kemudian, anak usia dini mengekspresikan emosinya cenderung bebas dan terbuka. Dan yang terakhir, saat anak masih dalam masa usia dini, anak seringkali mencari perhatian dari pengajarnya. Anak juga seringkali merasa iri hati. Beralih ke pengaruh pola asuh orang tua dalam perkembangan emosi anak. Anak-anak masih perlu peran dan figur orang tua yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dan juga perhatian.
Pola asuh yang diberikan oleh orang tua dapat menentukan bagaimana perkembangan emosi pada anaknya. Sebagai contoh, jika orang tua memberikan pola asuh yang baik kepada anaknya, maka anak akan tumbuh dan berkembang dengan emosi yang baik, sehingga ia dapat memahami keadaan emosi dirinya maupun emosi yang ada di lingkungannya. Namun sebaliknya, jika orang tua memberikan pola asuh yang tidak baik kepada anaknya, maka anak akan tumbuh dan berkembang secara tidak baik. Bahkan anak bisa saja menjadi apatis terhadap apapun yang ada di lingkungannya, bahkan dirinya sendiri. Kemudian ada juga pengaruh berdasarkan jenis pola asuh orang tua yang diberikan kepada anaknya, yaitu ada pola asuh otoriter. Dalam pola asuh otoriter, anak menjadi kurang inisiatif, mudah gugup, ragu-ragu dalam bertindak, suka membangkang, suka menentang kewibawaan orang tua, dan memungkinkan anak menjadi penurut namun penakut. Selanjutnya, pola asuh demokratis. Anak dapat berkomunikasi secara dua arah, anak juga dapat bertukar pendapat, anak dapat belajar menempatkan diri pada tempat orang lain, dan menjadi pribadi yang mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya yang terakhir, pola asuh permisif. Dalam pola asuh permisif, dampak dari pola asuh permisif, pola asuh yang menekankan asuhannya serba memperbolehkan dengan menunjukkan kasih sayang yang berlebihan dan disiplin, serta rendah kepada anak, sehingga kekuatan orang tua diperoleh dari anak. Mengutamakan perasaan anak, bukan perilakunya. Terlalu percaya bahwa anak dapat mengatur diri dan menjalankan hidupnya. Setelah semua topik terbahas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa memang pola asuh yang orang tua berikan kepada anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosinya. Oleh karena itu, untuk para orang tua ataupun calon orang tua, marilah kita peduli terhadap pola asuh yang akan diberikan kepada anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya informasi dan materi yang saya sampaikan, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menyaksikan video presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.